الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Ghufran yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa hadir bersimpuh bermajahah dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan bersama, yang Nabi memuji orang-orang yang salat subuh dengan pujian yang sangat indah. Man shalla subha fi jama'atin, kata Rasulullah, barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama tudal lail, maka seolah-olah dia sedang melaksanakan salat sepanjang malam. Maka kalau kita istiqamah salat subuh secara berjamaah, maka tidur kita itu seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Bahkan kalau kita tambah dengan salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka juga seolah-olah kita seperti orang yang melaksanakan salat setengah malam. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih. Kata Nabi di bulan Ramadan, annahu man qamal imam, siapa orang yang berdiri bersama dengan imam hatta yansarifah, sampai selesai bersama dengan imam, husibalahu baqiyatu lailah, maka dicatat baginya seperti orang yang sedang melaksanakan sepanjang malam. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini kita masih melanjutkan bencana harta. Yang sebelumnya kita bahas terkait dengan keutamaan harta. Sekarang akan kita bahas tentang bencana harta jika harta itu berada di tangan orang yang salah. Karena Nabi mengatakan ni'mal malu as-salih fi yadi as-salih. Nikmat yang terbaik, harta yang terbaik itu ketika berada di tangan orang yang saleh. Jadi bukan hartanya yang salah, bukan dunianya yang salah, bukan materinya yang salah, tapi pengelolaannya. Siapa di antara orang yang benar ataupun orang yang salah dalam mengelola harta. Dan ini prediksi Nabi. Jadi Nabi sudah memberitahukan kepada kita bahwa nanti akhir zaman itu akan ditandai dengan tanda-tanda yang seperti ini. Apa akhir zaman kata Nabi? Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kata Rasulullah menimpa kepada manusia zamanun, satu masa. Yang pertama apa? Butunuhum alihatuhum. Yang pertama, masa akhir zaman itu perut sudah menjadi Tuhan mereka. Artinya perut sudah menjadi orientasi hidup mereka. Kekayaan sudah menjadi orientasi hidup mereka. Makanya kemudian sekarang seolah-olah prediksi hadis ini sudah mulai nyata dan mulai tampak. Orang itu akan terhormat ketika punya harta. Orang kalau punya harta itu pun ngomong salah pun masih dipuji. Tapi orang yang miskin gak punya harta, ngomong benar pun masih dianggap
Salah, apalagi sekarang ini. Makanya di antara orang yang paling sulit dinasehati itu yang pertama orang yang berilmu, wis ngerti tapi kemudian enggan untuk melaksanakan. Yang kedua orang yang paling sulit dinasehati orang kalau sudah cinta kepada dunia. Dan yang ketiga yang paling sulit dinasehati itu adalah para pendukung paslon. Iya, orang lek wis kadung pendukung ngerti junjungannya salah ngono ya dibela. Ya ini sudah. Kenapa? Butun perut-perut mereka. Dan pada zaman rahmati Allah ketika sudah perut menjadi orientasi hidup, maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita, maka pasti akan makan harta dengan cara yang batil. Pada Allah katakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Ada kisah ini yang baru-baru ini. Ada seorang suami yang dibunuh. Di kasusnya di mana? Kemudian mati. Ternyata setelah dicari informasi ketemu suami itu ternyata apa? Dibunuh sama istri, direncanakan pembunuhan itu dengan motif apa? Pingin segera mendapatkan warisan. Jadi karena mungkin tinta ini gak mati-mati. Warisan wis kebelet sudah akhirnya dibunuh. Itu persis kasusnya seperti di surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah itu apa? Ketika wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah itu? Setelah menyembelih sapi, kan selesai sembelih sapi itu. Maka kemudian apa? Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadara'tum fiha. Kemudian kalian saling menuduh pada jenazah yang membunuh ini. Jadi kasusnya ada orang kaya raya, kemudian ada saudaranya. Orang kaya ini tidak punya anak. Jadi saudara ini menunggu warisan tapi gak mati-mati. Akhirnya kemudian dibunuh. Yang membunuh itu saudaranya sendiri. Tapi jenazah ini diletakkan di salah satu rumah di antara suku yang selama ini menjadi musuh. Jadi strateginya itu apa? Dibunuh, tapi jenazahnya diletakkan di rumah seseorang yang memang selama ini suku ini dengan suku yang diletakkan jenazah itu bermusuhan. Seolah-olah jenazah ini, orang ini dibunuh oleh suku. Marami kemudian. Fadara'tum fiha, dan ini kalian wallahu, dan Allah mukhrijun, Allah menyingkap. Apa yang Allah singkap? Ma kuntum taktumun, sesuatu yang kalian sembunyi-sembunyikan. Dengan cara apa Allah menyingkap? Allah berfirman apa? Fadribuhu bi ba'diha, pukullah jenazah itu dengan sebagian dari daging sapi yang disembelih itu. Ternyata setelah dipukul, baru kemudian orang itu hidup lagi dan mengatakan yang membunuh aku itu adalah saudaraku sendiri. Maka sejak itu kemudian hukum waris, orang ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan kalau dia yang membunuh. Jadi walaupun dia ahli waris, kalau memang sengaja dia yang membunuh, maka dalam Islam tidak boleh mendapatkan warisan. Maka ini keren hukum berlaku sampai hari ini. Jadi cara zaman rahmati Allah gara-gara perut, gara-gara harta yang kadang dia mengorbankan segala cara. Yang kedua, dan ini sudah mulai terlihat. Yang kedua, wanisa'uhum kiblatuhum. Yang kedua, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat. Orang kalau sudah punya duit itu yang kedua mainnya dengan apa? Biasanya permainannya dengan perempuan. Makanya kemudian banyak orang-orang yang cantik yang kadang kemudian dia membuka bahkan menjadi istri simpanan para penguasa, istri simpanan para pejabat, istri simpanan orang-orang yang berduit. Makanya jadilah wanita itu wanita yang salih. Kenapa? Karena wanita yang saleh itu insya Allah itu akan menjadi hurun ain.
Tapi kalau wanita yang cantik gampang, telung ngatus kadang wis susu itu. Iya, artinya apa? Kalau hanya mencari sebuah kecantikan, banyak di jalan perempuan yang cantik, tapi kemudian dia menghilangkan kehormatannya. Kemudian yang ketiga, wadinanirihim dinuhum. Yang ketiga, wadinanir, dinar. Duit itu sebagai apa? Agama. Jadi kayak agama, candu kan, agama kayak model apa? Candu. Jadi kalau sudah harta itu sudah menjadi candu, kalau sudah masuk ke dalam diri manusia, ini sifat dasarnya manusia ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian kata Allah mencintai harta benda, mencintai materi, mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Makanya ada orang yang senang mengumpulkan harta, kemudian dia menghitung-hitungnya. Maka para jamaah rahmati Allah, ketika harta sudah menjadi tujuan hidupnya, dinar sudah menjadi apa? Dinar sudah menjadi agama mereka. Maka ada kisah nyata itu. Tapi ini kebalikan ya. Ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Nah, dengar kisah Talha. Ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat. Jadi selevel dengan siapa namanya disebut? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan nama-nama yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Salah satunya Talha bin Ubaidillah. Orang ini kaya raya, sifatnya karakternya unik. Kemudian beliau ini pernah jual tanah. Jadi jual tanah, harga tanahnya 70.000 dirham. Kalau diuangkan itu di total itu kalau nggak salah 3,5 miliar. Beliau punya harta, punya rumah, punya tanah itu di Hadramaut, di Yaman. Dijual laku 3,5 miliar. Malam itu ketika uang sudah berada di tangannya, malam itu nggak bisa tidur. Ditanya sama istri, "Opo sih Mas kok iso turu? Mungkin apa bola balik aja." Apa jawaban beliau? "Bagaimana aku bisa tidur istriku sedangkan di tanganku ada uang yang sebesar 3,5 miliar ini. Aku takut di saat kondisi uang masih di tanganku Allah mencabutku." Ya Allah. Jadi beliau nggak bisa tidur karena ada duit. Kita nggak bisa tidur karena nggak ada duit. Kemudian kita akan tidurnya nyenyak kalau duit sudah di tangan. Makanya kemudian malam itu Pak 3,5 miliar itu apa? Enggak habis malam itu disodakohkan. Satu malam 3,5 M habis. Subuhnya habis itu pagi beliau ke pasar untuk beli pakan ternak, itu sudah ngutang. Ya Allah. Akhirnya ditanya para sahabat itu yang jualan, ditanya, "Ya Allah, kemarin kamu punya uang segini, baru jual tanah, sekarang kok ngutang?" Apa jawabannya? "Sudah habis uang 3,5 miliar untuk saya sedekahkan." Ini dahsyat Bang. Talha bin Ubaidillah. Dan beliau juga yang menjaga 3 sahabat Nabi. Saya tampilkan hadisnya. Yang 3 sahabat Nabi ini masuk surga, salah satu memang di bawah tanggung jawab beliau. Jadi Talha bin Ubaidillah. Muncul hadis dari Talha bin Ubaidillah itu ditanya, Rasulullah ditanya, pertanyaannya begini. Ada sahabat Nabi ditanya oleh Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu ya Rasul? Kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang terbaik kalau kata Rasulullah adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Ini kisahnya tentang Talha bin Ubaidillah. Ini belum menghabiskan hartanya dalam
satu malam. Ini cuma sedikit Pak. Di sini nggak tampil di layar. Jadi ini Thalha bin Ubaidillah. Kisahnya, beliau ini subhanallah ishtara bi'rah, membeli sumur, lisaqa al-muslimin, untuk memberikan minum kepada kaum muslimin, wadabaha juzuran li'ad'amihim, dan beliau juga menyembelih unta untuk dikasih makan kepada kaum muslimin. Ini keutamaannya Thalha bin Ubaidillah. Anfaqa malan katsiran fi tahjizi ghawatil usrah. Beliau mengeluarkan seluruh harta yang banyak dalam menyiapkan peperangan-peperangan yang penuh dengan kesulitan. Ba'ardan lahu bi sab'ati mi'ati alfin ini. Beliau menjual tanah dengan harga 700.000 dinar. Falam yanha lahu an-naum lailan wal mal indahu. Tapi dia tidak bisa tidur ketika harta berada di tangannya. Akan duit kayak iso turu, subhanallah. Fama labita an tala alaihi subha hatta wazza'ahu. Maka kemudian beliau tidak bisa tidur sampai sebelum subuh harta itu sudah habis disedekahkan. Tasaddaqa bi mi'ati alfi dirham. Beliau bersedekah dengan 100.000 dirham. Tsumma lam yajid ma yalbisu illa sya'an qadima. Pagi harinya beliau sudah nggak punya baju untuk dipakai kecuali baju yang sudah lama. Ini orang kalau karakternya tidak mencintai dunia. Duitnya wakeh, tapi nggak pernah disimpan. Bahkan ketika beliau meninggal, hartanya itu kalau dihitung itu masih banyak. Padahal hartanya sudah dihabiskan untuk sedekah. Kenapa? Karena Allah benar-benar mengembalikan harta bagi orang-orang yang benar sedekah. Makanya ketika ditanya oleh Rasulullah, ini hadis tentang keutamaan umur panjang. Makanya berusaha untuk memiliki umur yang panjang. Wa an Abdullah bin Shaddad anna nafaran min Abi Udrah thalathatan atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang dari Bani Udrah datang pada Nabi. Fa aslamu, 3 orang ini masuk Islam bareng. Kemudian faqala Nabi sallallahu man yakfihim. Siapa kata Nabi yang mau mencukupkan? Siapa yang mau menjaga 3 orang ini yang baru masuk Islam? Faqala Thalha. Thalha berkata, aku ya Rasul, wong telu aku sanggup untuk ngasih makan, mendidik, menjaganya seperti orang yang baru masuk Islam itu. Akhirnya kemudian faqana 'inda Thalha fa ba'atha Nabi. 3 sahabat ini berada di bawah tanggung jawab Thalha. Rasulullah mengutus rombongan untuk berperang. Fa kharaja fi aduhum, dan 1 orang kemudian ikut berperang, fastushhidah, mati syahid. Jadi 3 orang yang berada di bawah tanggung jawab Thalha itu kemudian ikut perang, 1 orang mati syahid. Yang kedua juga sama, ikut perang, yang kedua mati syahid. Yang ketiga mati di atas kasur. Thumma mata atharitu ala firashi. Qala Thalha fara'aitu haula thalatha alladzina kanu 'indi fil jannah. Kata Thalha, ini mimpi. Jadi Thalha itu mimpi, dan mimpinya orang yang soleh itu bagian dari apa? Bagian dari petunjuk dan juga bagian dari ilham, bukan dari wahyu. Bukan dari mukjizat, karena kalau mukjizat itu khusus untuk Nabi, sedangkan kalau di luar Nabi itu namanya ilham. Hanya ada namanya ilham, atau biasanya apa lagi? Selain ilham itu biasanya dikenal dengan kayak Umar bin Khattab itu punya indra keenam, yang beliau ngomongnya di kota Madinah, tapi ucapannya Umar terdengar oleh pasukan yang sedang berperang di Misra, Mesir. Yang Umar lagi khutbah Jumat mengatakan lari ke gunung, lari ke gunung. Orang khutbah Jumat disuruh lari. Ternyata ungkapan lari ke gunung itu baru ketahuan setelah pasukan kaum muslimin pulang dari Mesir, cerita hari Jumat kami dikepung oleh musuh, dikejar.
terdengar suara Umar dengan lantang disuruh lari ke gunung. Maka kami melarikan diri ke gunung dan musuh kemudian tidak mengejarnya. Kalau zaman dulu itu satu hal yang sangat besar. Kalau sekarang mah biasa. Kenapa? Teriak di sini, insya Allah didengar di Malaysia. Lewat apa? HP. Baik. Ini kemudian sama-sama dan ini yang unik. Faraitu al-mayyita ala firashi, aku melihat yang mati di atas kasur amamuhum. Apa yang paling depan itu yang mati di atas kasur. Jadi sama-sama masuk surga, tapi barisan paling depan itu yang mati di atas kasur. Sedangkan mati syahid yang nomor 2 belakangnya dan mati yang syahid pertama itu paling belakang. Padahal menurut logika kita, orang yang paling depan itu siapa? Yang mati syahid pertama. Kenapa? Dia mati syahid pertama mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan surga. Ternyata kebalik. Ditanya, faqala fadzakartu dzalika lahu. Aku datang pada Nabi dan aku mengingat peristiwa yang aku lihat dalam mimpiku. Dan Rasulullah berkata begini, wa ma angkarta min dzalika. Apa yang kamu ingkari wahai Thalha dari apa yang kamu lihat tadi malam dalam mimpimu? Dia benar ya Rasul, pasti saya ingkari. Kenapa? Kenapa kok yang mati di atas kasur paling depan? Ini yang saya ingkari. Kenapa kok bukan orang mati syahid? Kata Nabi, ini jawabannya. Laisa ahadun afdala indallah. Bukankah orang itu paling utama di sisi Allah minal mu'mini yu'ammaru fil Islam, dan orang mukmin yang umurnya dipanjangkan dalam Islam. Artinya orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang umurnya panjang. Makanya kalau suami meninggal duluan, istrinya meninggal belakangan telah lama, bisa jadi nanti posisi istri lebih tinggi di dalam surga. Terus siapa cek saya ketemu? Ya, kan beda derajat kan? Istri lebih tinggi. Kenapa istri lebih tinggi? Karena umur kesempatan beribadah lebih panjang. Sedangkan suami lebih bawah, lebih rendah karena suami itu umurnya pendek. Biasanya memang suami yang lebih pendek umurnya. Gak tahu kenapa ya Pak? Beban hidup kayaknya. Sedangkan istri gak ngerti beban hidup, pokoknya harus ada. Gak usah curhat Pak. Sama pengalaman gitu. Para jamaah rahmati Allah, apa yang menjadikan orang mulia umur panjang ini? 1, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Makanya nih subhanallah itu mengangkat derajat. Makanya istiqamah setiap habis salat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan tradisi kaum muslimin yang ada balasan surga. Yang kedua, tradisinya sebelum tidur juga sama. Istiqamah ketika sudah berbaring, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini per hari. Kalau kemudian suami sama istri jarak mungkin sampai 10 tahun, berapa hari yang ditambahkan dengan kalimat ini, insya Allah derajatnya akan lebih tinggi. Maka ini kisah Thalha yang memperjuangkan hartanya karena beliau begitu mencintai kehidupan akhirat. Baik, kemudian yang ketiga prediksi kata Nabi, wa syarafuhum mata'uhum, ini, dan kehormatan mereka terletak pada kekayaan. Ini nyata benar. Orang kaya itu terhormat apa enggak? Terhormat. Orang kaya itu kalau punya supir pribadi mau keluar dari mobil apa Pak? Dibukain. Kalau jenengan gimana? Buka dewe, tutup dewe. Kenapa? Karena nggak punya duit. Makanya kalau orang kaya itu terhormat secara derajat ya dalam pandangan manusia. Dan makanya orang sekarang banyak. Makanya anak muda sekarang itu pengen instan. Dengan apa? Bikin YouTube itu, YouTuber. Hanya untuk bikin apa namanya? Viewersnya banyak itu, makanya karena sampai kemudian membuat satu kebohongan, informasi publik yang bohong. Salah satu kejadian nyata itu yang bohong.
Itu di mana itu? Kalau nggak salah di Lumajang, yang nikah laki-laki sama kambing. Itu konten ternyata. Setelah viral, baru kemudian didatangi sampai sama KUA, didatangi sama MUI itu. Ternyata hanya apa? Konten. Bayangkan ada berapa juta orang yang dibohongi dengan itu, yang kemudian seolah-olah dia nggak mau tahu dengan dosa, yang penting dapat. Wah, ini bahayanya kalau akhir zaman. Yang keempat, yang kelima, la yabqa minal iman illa ismu. Nih, la yabqa minal iman illa ismuhu. Hari-hari akhir itu sudah tidak tersisa iman-iman, itu hanya illa ismu, kecuali sebatas apa? Nama. Namanya mukmin, namanya Islam. Bahkan orang yang koruptor itu kadang menggunakan nama Islami. Yang masuk penjara gara-gara merampok juga namanya. Makanya di apa itu? Saya khutbah Jumat itu di penjara yang di Lawak Baro itu isinya waktu itu 2000 lebih. Satu ini 2000 lebih. Ternyata apa? Yang 1800 itu Muslim. Kemudian sisanya Nasrani dan kemudian Hindu. Makanya kalau Jumatan, khutbah Jumat di sana itu gak kayak penjara, Pak. Itu songgok putih semua, coba. Oh subhanallah, kayak santri. Cuma bukan berarti yang di penjara salah semua Anda. Cuma artinya banyak yang masuk penjara itu karena asbab kesalahan. Tapi nggak kita menvonis semuanya salah, enggak. Cuma kalau di sana subhanallah ya kayak santri, kayak saya masuk ketika masih di pondok itu lengkap dengan sorbannya, lengkap dengan ininya. Ya, subhanallah. Jadi kalau pengen terhormat punya duit dan kemudian iman jangan sampai hilang. Yang selanjutnya wa minal islami illa rasmu. Ini Islam itu ada, tapi hanya tinggal apa? Ritualnya. Salat iya, maksiat juga iya, puasa iya, kemudian apa? Rampok juga iya. Jadi seolah-olah sebatas apa? Rutinitas, tapi sudah tidak lagi menghasilkan kekuatan iman. Padahal kalau Allah gambarkan orang yang salat saja itu, kalau benar salatnya apa? Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat kalau sempurna, maka dengan salat itu akan mampu mencegah pelaku orang yang salat akan dihindarkan oleh Allah dari namanya fahsya, perbuatan yang bersumber dari hawa nafsu, wal munkar, perbuatan yang bersumber dari syahwat perut. Kemudian yang selanjutnya akhir zaman, wala minal qur'ani illa darasah. Al-Quran itu tidak tersisa kecuali sebatas apa? Kajian. Ngaji, kan banyak pengajian. Di mana-mana ta'lim itu banyak. Cuma apa? Ya kayak sebatas apa? Sebatas euforia. Selesai, ya selesai. Seolah kemudian tidak ada yang membekas. Ini yang kemudian terus kita perbaiki. Yang selanjutnya, masajiduhum ma'murah. Masjidnya makmur. Cuma apa? Wa qulubuhum khirabun minal huda. Masjidnya makmur tapi kosong dari petunjuk. Sekarang yang paling ramai destinasi itu kemana? Masjid. Jadi masjid sekarang tuh bukan dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi dijadikan sebagai destinasi wisata. Saya kemarin ikut rekreasi, dampingi arek kelas 6 itu, hari Rabu kemarin. Ke Masjid Ar-Rahman di mana itu? Blitar. Katanya masjid mirip Masjid Nabawi Madinah, tak telo apa nih sing mirip. Oh, sing mirip ininya apa namanya itu? Payung. Ada berapa payung di depan. Kemudian tiang di dalam sama di depan itu ada kiswah yang dipakai untuk menutup Ka'bah dijadikan sebagai dinding di depan pengimaman. Itu aja yang mirip. Tapi rawami, subhanallah ya Allah, rawami banget itu. Ratung. Tapi kemudian biasa, kayak hanya sebatas apa? Datang, muter, foto-foto, selfie-selfie, habis itu pindah ke depannya.
marung. Ya mirip kayak di Madinah gitu. Selesai sholat kemana? Muter tawaf. Makanya ketika berangkat dengan satu tas, ketika pulang beranak tasnya ini. Ada yang jadi 5, ada yang jadi 4. Kenapa? Makanya Rasulullah itu menganjurkan kalau orang umroh itu bukan diperbanyak umrohnya, tapi diperbanyak apanya? Tawafnya. Biar apa? Biar tidak banyak tawaf di luar. Kemudian ulama'uhum asyrafu khalaqallah ala wajhil ardi. Ini yang berat. Ulama-ulama menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi. Sekarang nih ketok nih, ya Allah, fitnah di mana-mana. Makanya pada zaman rahmati Allah, ulama-ulama itu ada yang baik, ada yang su. Makanya kan ada 2. Ada ulama yang baik, ada ulama yang su. Ulama yang su ini yang berat. Kenapa? Karena mencampurkan urusan agama tapi dikaitkan dengan urusan dunia. Bahkan kemudian di antara asbab Islam ini akan hancur, bukan agamanya yang hancur, tapi apanya? Ajarannya. Umar bin Khattab itu pernah tanya kepada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pertama kali masuk Islam, yang sampai menjadikan temannya, saudaranya namanya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Dan Usaid bin Khudair ini kalau baca Al-Quran, saking indahnya bacaan Qurannya, itu malaikat itu pasti turun untuk mendengarkan bacaannya Usaid bin Khudair. Salah satunya, pernah satu malam beliau membaca surah Al-Baqarah. Ini keutamaan surah Al-Baqarah. Makanya kan disunnahkan membaca Al-Baqarah di rumah-rumah kita itu. Tiap malam baca Al-Baqarah. Satu ketika Usaid bin Khudair itu lagi baca Al-Quran. Ada yang mengatakan itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan surah Al-Baqarah. Tiba-tiba kemudian kuda beliau itu meronta-ronta, lompat-lompat, seolah-olah kuda itu melihat sesuatu. Dihentikan bacaan Qur'annya sama Usaid bin Khudair. Setelah itu kemudian kuda itu juga berhenti, tidak meronta-ronta. Ketika baca lagi, karena kuda berhenti, baca lagi. Akhirnya kemudian kuda meronta sampai 3 kali kejadian itu. Maka beliau hentikan bacaan Qur'annya. Kenapa? Karena takut kalau beliau membaca, melanjutkan bacaan Al-Quran, kuda yang meronta-ronta nanti takut lompat. Karena di samping kuda itu kamar anaknya, namanya Yahya bin Usaid. Takut nanti kuda lompat kemudian mengenai anak. Maka dihentikan. Setelah beliau hentikan, beliau keluar dari rumah. Melihat ada apa sih dengan kudanya. Ternyata ada cahaya yang baru keluar dari depan rumahnya Usaid naik ke atas. Peristiwa itu kemudian habis subuh dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Usaid bin Khudair, kalau engkau lanjutkan bacaan Qur'anmu sampai subuh, maka semua para sahabat penduduk kota Madinah itu bisa melihat malaikat. Itu adalah malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaan Qur'anmu. Pernah ditanya sama Umar, ya Usaid bin Khudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang menjadikan Islam itu akan hancur? Bukan ajarannya, bukan agamanya, tapi apa? Tapi Islamnya akan semakin asing. Karena Rasulullah sendiri yang bilang, badal Islamu ghoriba, Islam datang dalam kondisi asing, fasayaudu ghoriba, akan kembali menjadi asing. Apa asbabnya Islam menjadi asing? Maka Usaid bin Khudair mengatakan, la a'rif, saya enggak tahu wahai Umar. Maka beliau mengatakan Islam akan menjadi asing itu asbabnya karena 3. Pertama, yang menjadikan Islam itu akan hancur, kalau kata beliau apa? Zillatul alim. Ini yang pertama. Zillah. Zillah itu artinya tergelincir. Tergelincirnya orang alim. Bayangkan kalau ulama tergelincir, maka tergelincirnya ulama itu apa? Zillatul alam, akan menggelincirkan alam semesta ini. Maksudnya ulama berfatwa dan fatwa itu salah dan fatwanya diikuti oleh siapa? Manusia. Maka ulamanya tergelincir, pengikutnya pun juga akan tergelincir. Makanya bahayanya zillatul alim.
fatwa yang salah yang itu keluar dari lisan orang yang alim. Yang kedua, apa asbab menjadikan Islam akan hancur? Kata beliau, wajidalul munafiki bil kitab atau bil Quran. Perdebatan sesama mukmin, sesama Islam menggunakan dalil yang sama Al-Quran. Tapi yang satu berada di pihak yang benar, yang satu berada di pihak yang munafik. Contoh dulu kasus tentang masalah apa? Yang debat sesama muslim ini. Kasus masalah menistakan agama apa enggak? Menistakan Al-Quran apa enggak? Ucapannya siapa dulu? Akhak tuh. Ini masuk dari bagian menista Al-Quran atau tidak? Ada yang membela, ada yang mengatakan menista. Terjadi perdebatan. Yang debat sesama ahli tafsir. Sama-sama lulusan agama. Lah kok iso satu mengatakan berada di pihak yang A, yang satunya berada di pihak yang B. Maka kemudian di antara asbab Islam akan hancur salah satunya ketika orang munafik mendebat orang mukmin sama-sama menggunakan dalil. Zillatul alim. Yang terakhir, yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin. Ini bahayanya salah mencari pemimpin, Pak. Apa? Pemimpin-pemimpin yang menegakkan hukum, yang membuat satu hukum, tapi hukum itu mudillin, yang menyesatkan. Maka pada zaman rahmati Allah, ini karakter akhir zaman dan kita harus berhati-hati. Kata Rasulullah, inna likulli la ya'tanna 'alan nasi manun la yumalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang, kata Nabi, satu masa yang masa itu kalau sudah datang orang enggak perlu lagi dari mana dia mendapatkan harta. Senada dengan hadis ini, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya kata Nabi, setiap umat itu pasti ada fitnahnya. Setiap nabi punya umat dan setiap nabi umatnya ada fitnah dan fitnahnya sesuai dengan masa-masanya. Kalau fitnah Bani Israel itu apa? Yang menimpa kepada Bani Israel fitnahnya berupa apa? Kanat finnisa. Kalau Bani Israel itu fitnahnya yang paling berat itu fitnah wanita. Kisahnya di sini. Ini namanya Bal'am bin Baurah. Ini ayat dari dalam surah Al-A'raf 175 sampai 177. Ini kisah menimpa kepada kaumnya Nabi Musa. Ini orang yang paling alim, orang yang paling soleh. Saking solehnya, doa-doanya itu mustajabah. Allah membuka bagi beliau Ismullahil A'zam. Jadi Bal'am bin Baurah ini orang yang kalau doa itu satu pun doanya tidak ada yang ditolak oleh Allah. Satu ketika, ini kisahnya. Watsulu alim naba alladhi atainahu ayatina. Kata Allah, dan kisahkanlah kepada mereka, bacakanlah atas mereka kisah orang yang kami, kata Allah, telah memberikannya ayat-ayat kami, yaitu faham kitab Taurat. Jadi faham kitab Taurat. Fansakhla minha. Tapi kemudian dia melepaskan isi kitab Taurat itu. Artinya dia murtad. Ditinggalkan, Pak. Dia murtad. Fatba'u syaitan. Dia kemudian mengikuti bisikan syaitan. Fakana minal ghawin. Dan sungguh dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na, kata Allah, seandainya kami kalau berkehendak, la rafa'nahu biha, kami angkat derajat dia di dunia dan kami akan posisikan derajat yang tinggi nanti di dalam surga. Walakinna akhlad ilal ar'ani, akan tetapi dia lebih condong kepada kehidupan dunia. Kisahnya gini, jadi kisahnya ini ketika Nabi Musa dengan Bani Israelnya itu mau meninggalkan Palestina. Setelah tersesat selama berapa? Kaumnya Nabi Musa tersesat di padang pasir kan? Berapa lama? 40 tahun. Ini tersesat paling lawas, paling lama ini. Sampai kemudian di situ turun apa namanya? Ada namanya manna wasalwa, makanan namanya manna wasalwa itu di situ, Pak. Kemudian turun apa? Air, bukan air, apa namanya, naungan.
wa dhallalna 'alaihimul ghamama, dan kami kata Allah naungi mereka dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada mereka manna wassalwa. Kemudian di situ pula Allah turunkan kitab namanya kitab Taurat. Kemudian para jamaah rahmati Allah, ketika sudah mau melanjutkan perjalanan setelah 40 tahun tersesat, mau melanjutkan ke arah Palestina, maka kemudian melewati satu kampung namanya kampung Kan'an. Kampung Kan'an, di situlah kemudian Bal'am bin Ba'ra tinggal. Apa kemudian kata pejabat di situ? Tolong wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah agar Allah menghancurkan Musa dengan Bani Israilnya, karena dia akan menyerang kampung kami. Padahal bukan untuk menyerang, hanya melewati, melintasi untuk melanjutkan perjalanan ke Palestina. Apa kemudian kata Bal'am? Demi Allah, saya tidak akan pernah melakukan ini. Kenapa? Karena aku bisa seperti ini, itu karena Allah dan Nabi Musa itu utusan Allah. Aman awalnya, Pak. Tapi namanya kalau istipaksa, diiming-imingi. Walakinna ulal ard, diiming-imingi apa? Harta sama jabatan. Nanti kalau kamu pindah partai atau mendukungku, tak kei jabatan. Apa? Kepala staf kepresidenan. Atau mungkin apa biasanya? Tim ahli dan sebagainya. Akhirnya benar, condong. Didoakan. Tapi Allah mendesainnya. Akhirnya Bal'am itu keluar ke tanah lapang untuk berdoa dan akan melihat apa yang akan terjadi kepada Nabi Musa. Tapi Allah jadikan lidahnya tergelincir. Ketika berdoa, ya Allah, hancurkan. Ya Allah, hancurkan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israelnya, ya Allah, karena dia akan menyerang kampung kami. Kata hancurkan itu Allah plesetkan, yang keluar itu selamatkan. Jadi kepleset itu bisa jadi bukan sebatas kesalahan pribadi, tapi bisa jadi apa? Ya, bisa jadi itu bagian dari cara Allah untuk membuat seorang hamba yang awalnya merasa benar, kemudian Allah hinakan dengan cara itu, dibikin tergelincir, terpleset. Mau bilang haram, bisa jadi apa? Halal. Ini bisa jadi kepleset ya. Dan ini benar, akhirnya kepleset. Akhirnya bingung. Bal'am, kami nyuruh engkau mendoakan agar Bani Israel itu hancur, bukan diselamatkan. Didoakan lagi, Pak. Sama, kepleset lagi. Sampai pada akhirnya kemudian nih kalimatnya, famadaluhu, orang yang seperti itu apa? Kamatalil kalbi. Dari Allah itu kalau membuat perumpamaan, kadang menggunakan perumpamaan yang memang penting. Apa? Kalau bahasa kita lambeturah gitu. Bukan lambeturah, siapa? Mulut yang jelek lah, apa ya? Yes, harus begini memang. Bikin perumpamaan yang benar-benar apa? Nyesek sampai. Contoh, tanyakan kepada Bani Israel, tanyakan kepada orang Nasrani. Kalau memang Nabi Isa itu anak Tuhan, tanyain. Terus bidannya siapa? Ini kan memang harus bikin apa ya? Terus lahirnya ya opo? Terus bidannya siapa? Jadi tanyakan. Jadi kadang nggak bisa jawab. Jadi memang harus ada apa? Cangkem elek itu kadang memang sesekali penting. Untuk apa? Membuat perumpamaan yang seperti ini. Allah gambarkan orang yang seperti itu, yang awalnya soleh, gara-gara jabatan sama dunia, kemudian menjadi nggak soleh, mirip seperti apa? Anjing. Anjing itu hanya akan taat kepada orang yang ngasih daging. Apa anjing? Galak pun kasih aja daging kan. Dagingnya nanti bau tangan jenengan. Habis itu insya Allah segala-galanya anjing kalau sudah kenal dengan baunya yang ngasih makan, maka dia akan berterima kasih dan tidak akan pernah menggigit. Yes, manusia kalau sudah kayak begitu disuruh apapun insya Allah takluk. Makanya kemudian berubah, Pak. Hancur. Yang apa? Allah hancurkan bukan Bani Israel tapi Bal'am bin Ba'ra. Akhirnya karena gagal, ini prosesnya. Akhirnya Bal'am bin Ba'ra berkata begini. Wahai penduduk Kan'an, tolong keluarkan semua wanita-wanita yang cantik, anak-anak yang perawan, atau janda-janda yang masih muda keluarkan. Karena Nabi Musa itu kan berkemah sebelum melanjutkan perjalanan ke Palestina, berkemah. Maka keluarkan, suruh dia bermake up dengan make up yang sangat menarik. Suruh cari penampilan baju yang sangat menarik, kemudian bawa dagangan ke apa?
tempat inilah apa namanya itu? Tempat kemahnya Bani Israel dengan Nabi Musa. Akhirnya benar dagangan, tapi yang dodolan apa? Perempuan yang sangat menarik, dan itu menjadikan sebagai apa? Strategi marketing sekarang. Makanya jaringan kalau lihat ke showroom-showroom pameran-pameran mobil mewah itu yang berdiri di depan pintu itu siapa? Iya, ya ini dipraktekin. Ini kisahnya Bal'am. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah melihat bukan mobilnya yang ditelok. Apanya? Apa lagi? Tidak usah jauh-jauh ke showroom mobil lah, nggak usah jauh-jauh. Jangan belanja di Indomaret atau di Alfamart itu. Kalau yang jaga perempuan, sisa 500 rupiah, ditanya, mau dinonasikan, Pak? Apa jawaban jaringan? Tegas, Pak. Enggak, Mbak. Laki-laki medit 500. Enggak berani bilang enggak. Padahal bisa jadi donasi itu kalau mereka yang mengelola, maka pasti untuk kepentingan mereka sendiri. Berarti kan kita berdonasi untuk apa? Kemaslahatan agama mereka. Tapi kenapa kok berani bilang iya? Karena itu tadi, izin. Sing Joko cantik, ya sudah. Padahal kalau yang jualan temannya sendiri, yang jualan kaum muslimin 500, ya Allah, eker-ekeran itu tawar-tawaran itu. Uang 500 lung, ya Allah, sampai ayo Mbak apa pindah dulu kok lah dipanggil. Itu biasanya mama yang kayak begitu. Buktikan, Bu. Insyaallah ya. Kisah ini nyata. Sedangkan fitnah kepada umat Nabi Muhammad itu apa? Fitnah berupa harta. Ini kalau fitnah umat Nabi Muhammad berupa harta. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Termasuk ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.